kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, Syekh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah, As-samin, yang kedelapan dari adab guru di majlis. Nanti ada lagi adab guru terhadap murid. Ini adab guru di majlis. Kedelapan sudah ya. Yang 7 masih ingat? Gak apa-apa lah, lupa, nanti di murojaah lagi. Apalagi antum belum jadi guru ya, gak apa-apa nanti kalau udah jadi guru. Tapi kalau sudah tahu, udah hafal, lebih bagus. Hafal diamalkan lebih bagus lagi. Yaitu an yazjuro, menghardik, mencela, menyalahkan, menghardik. Mana yang paling pas? Man ta'adda fi bahtihi, orang yang melampaui batas dalam pembahasannya, maksudnya dalam berdiskusi gitu. Diskusi melampaui batas, dicegah, dibentak, jajar, dilarang. Au dhahara minhu ladadun fi bahtihi, atau muncul darinya ladad. Ladad itu pembangkangan, penentangan. Jadi ngeyel gitu. Ladad tuh ngeyel bahasa kita. Diskusi tapi ngeyel, debat kusir jadinya. Au su'u adabin, atau buruk adabnya. Ini guru harus menegur orang yang adabnya buruk. Au tarakal insaf ba'da duhuril haq, atau meninggalkan insaf padahal sudah jelas kebenaran. Insaf itu apa sih bahasa kita? Sadar ya. Enggak mau sadar padahal udah jelas kebenaran. Tapi kalau insaf bahasa Arab itu adil, netral. Jadi tidak netral, tidak adil, udah jelas benar, terlihat nyata, dia enggak mau ngikuti. Nah, itu enggak insaf namanya. Atas dasar apa? Kebenaran ada pada lawan. Kebenaran walaupun muncul dari mulut lawan debat, kalau itu benar wajib kita terima. Itu namanya insaf. Menerima kebenaran dari manapun datangnya. Insaf, netral, adil. Au aktsara asyaha, atau memperbanyak teriak bighairi faidah, tanpa faidah. Nah, kalau udah debat teriak-teriak itu ketahuan kalau kehabisan argumen ya. Kalau orang argumennya banyak, dalilnya banyak, buktinya kuat, itu enggak usah teriak-teriak. Yang teriak-teriak ngotot itu udah kehabisan argumen. Maka ini diperingatkan orang yang suka teriak-teriak kalau berdiskusi. Au asa adabahu ala ghairihi, atau dia buruk adabnya terhadap yang lain, minal hadirin, dari orang-orang yang hadir. Au ghaibin, atau yang enggak hadir. Gimana itu buruk adab kepada orang enggak hadir? Apa? Adab buruk. Apa? Ghibah ya, ghibah. Jadi jangan menggibah yang enggak ada. Diskusi di sini aja, enggak usah bahas orang lain di luar sana gitu. Au tarafa'a fil majlis ala man huwa aula minhu, atau dia tinggi hati di majlis terhadap orang yang lebih utama darinya. Debat dengan kakak kelas gitu. Itu lebih utama gitu. Jangan hilang adabnya. Harus tetap merendah. Apalagi itu kakak kelas, apalagi guru gitu, pernah jadi gurunya, pernah ngajari ilmu kepadanya. Ini enggak boleh buruk adab kepadanya. Enggak boleh tinggi hati kepadanya, harus santun, rendah hati. Jadi ini tugas guru menegur orang yang begitu. Orang yang tinggi hati. Au nama. Siapa punya nama? Apa nama? Tidur. Ada yang punya tidur. Jadi kalau ada yang tidur di majelis, guru tegur itu. Zajar itu, ditegur. Dicela bahkan.
Tapi lebih bagus nggak usah mencela ya. Ditegur. Karena kalau zajr itu bahasa Arabnya itu taubih. Taubih itu artinya mencela. Tapi kalau bisa tanpa mencela lebih bagus. Ya tegur saja, tegur. Nggak harus mencela. Teguran keras tuh zajr. Ada yang tidur tegur. Ya tegur sopan dulu ya. Itu yang nundukkan kepala ke kamar mandi dulu. Cuci muka, wudu. Gitu. Itu teguran halus. Enggak beranjak juga. Nah, lebih keras lagi. Sana keluar. Enggak usah di sini. Jadi di majelis itu enggak boleh tidur ya. Tidur itu di mana? Di kantor. Enggak, di kantor enggak. Di mana? Di rumah. Ya, di rumah, rumah sendiri ya. Di kamar tidur. Pokoknya memang waktunya tidur ya tidur. Tapi kalau waktunya rapat ya rapat. Waktunya diskusi diskusi, waktunya belajar belajar. Waktunya bertemu orang ya jangan tidur. Kalau memang terpaksa ngantuk sekali minta izin ya. Bertamu tidur. Minta izin dulu. Ya, mungkin mau tidur di teras. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau ngobrol dengan yang lain. Ini juga harus ditegur, guru harus menegur orang yang ngobrol. Nah, itu ibu-ibu ngobrol nggak? Saya itu apa ya? Apa namanya? Suara yang apa namanya? Seperti kedengaran tapi seperti enggak gitu apa? Sama-sama. Jadi ada suara yang kedengaran, ada ngobrol tapi nggak tahu itu ngobrol atau bukan, apa salah dengar gitu. Antum dengar nggak? Di sana ada suara-suara gitu. Jangan-jangan hanya penampakan atau apa gitu. Penampakan suara. Ibu-ibu kalau ngaji ngaji ya. Kalau memang anaknya mungkin nggak bisa diatur ya dikendalikan, tapi ibu-ibunya jangan ikut ngobrol ya. Ibu-ibu harus tetap menjaga majelis ilmu ya, menghormati majelis ilmu. Barangkali yang lain sedang konsentrasi itu terganggu. Kan ada suara. Jadi jangan melecehkan majelis ilmu ya, menghormati majelis ilmu wajib hukumnya. Kemudian audhik atau tertawa. Jadi ini tertawa sendiri gitu, ngobrol berdua tertawa gitu, itu nggak boleh. Majelis ilmu tegur kalau ada yang seperti itu. Kalau ketawa semua rame-rame ya enggak masalah, memang materinya lucu ya ketawa. Istihza'a bi ahadin, atau istihza terhadap seseorang, mengolok-olok orang lain, bercanda minal hadirin, dari yang hadir. Ini yang begini-begini mah anak SD, SMP gitu kan. Kalau udah pengajian gini nggak ada lah. Pengajian di sini tenang. Yang ada itu ribut, itu nggak tahu apa ya, ngobrol. Au fa'ala ma yukhillu bi adabi talib, atau melakukan apa yang merusak adab penuntut ilmu fil halaqah, di majelis ilmu, fil halqah. Wasati tafsiluhu, dan itu akan datang perinciannya. Apa itu? Adab penuntut ilmu. Nanti belum waktunya ya. Antum tahu adab guru dulu, baru nanti adab menuntut ilmu. Sebenarnya agak kebalik tapi nggak apa-apa. Karena judulnya ini adab alim wal muta'alim. Jadi adab alim dulu baru muta'alim. Jadi guru harus memberi teladan dulu ya. Kalau gurunya nggak beradab, ya susah murid mau beradab. Diawali dari guru. Guru itu digugu dan ditiru. Ditiru itu ya ditiru. Jadi itu guru begitu, ditaati dan ditiru. Wa hadza kulluhu bi syartin
bisyarti, dan ini semuanya dengan syarat Allah yatarattaba ala dalika mafsadatun tarbu alaihi. Syaratnya apa? Tidak berdampak atas hal itu kerusakan yang lebih banyak, lebih bertambah atasnya. Jadi enggak lebih buruk, dengan syarat kerusakannya tidak lebih buruk. Ini maksudnya yang mana yang disyaratkan itu? Apa yang disyaratkan begitu? Yang disyaratkan enggak boleh muncul kerusakan lebih buruk apa tadi? Apa? Iya, menegur ya. Ini membahas menegur dari awal ya. Jadi menegur itu jangan sampai mendatangkan mafsadat yang lebih buruk. Gara-gara menegur malah ribut, hiruk pikuk, semuanya rame gitu. Itu jangan. Kemudian wayam bagi an yakuna lahu nakibun, dan hendaknya guru itu punya nakib, pembela atau penolong, pendukung. Nakib. Fatinun, yang cerdas. Kaisun, jenius. Ini kais atau kayis ya. Kayisun, cerdas, jenius. Daribun, terlatih. Ini wazan apa ini, Azizul? Daribun. Iya, wazan apa itu? Wazan titik sifat musyabbahah. Ya, santum, asantuma. Sifat musyabbahah ya. Pak Aris ya. Ya. Sifat musyabbahah enggak sangat. Balaghah ya. Enggak. Berarti bermanfaat ya belajar ya. Ada insyaallah. Membedakan mana sifat musyabbah, mana sifat mubalaghah gitu. Jadi ngerti kita. Kalau mubalaghah itu apa gunanya gitu kan, ngerti. Yurattibu al-hadirin. Jadi ada, mestinya guru itu punya penolong yang cerdas, jenius, terlatih. Untuk apa? Yurattibul hadirin, merapikan orang-orang yang hadir. Jadi ada petugas gitu, ngirim petugas yang mengontrol orang-orang hadir. Ini kalau sudah yang hadir itu ribuan ya pasti harus ada yang begitu. Ratusan juga. Berhubung di sini yang hadir cuma berapa? 300.000 ya. Ya, kita masih bisa kontrol. Yang di sini bisa kontrol, yang sana nggak tahu ya. Harus ada pembantu di sana. Ada mak-mak di situ yang siap kontrol pasukan di situ. Harus ada panitia akhwat ya. Ada nggak sih panitia akhwat di sini? Nggak ada panitia, ada peserta semua jadi kacau ya. Kemudian waman yadkhulu alaihi, dan siapa yang masuk ke pada guru itu ala qadri manazilihim, atau ke majelis itu sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Jadi dirapikan, diatur. Oh, ini orang penting nih, taruh sini. Orang yang nggak penting taruh sini. Itu ada panitia yang seperti kalau hajatan tuh banyak panitianya ya. Tapi kalau menuntut ilmu nggak ada panitia kadang. Kemudian wa yuqidun naim. Nah, itu ada petugas yang membangunkan orang tidur. Berarti udah dari dulu ya majelis ilmu banyak orang tidur ya. Kenapa begitu? Karena memang tenang ya kan, suasana tenang. Walaupun hiruk pikuk rame gitu, tetap aja ada yang tidur. Dan diantara godaan setan adalah menggoda orang untuk tidur ya. Pernah digoda setan untuk tidur? Ya, macam-macam godaan setan. Dibuat tidur aja itu godaan setan bisa jadi. Wa yushiru ila man taraka
ma yang bagi fi'luhu, atau memberikan teguran kepada orang yang meninggalkan yang semestinya dilakukan atau melakukan yang semestinya ditinggalkan. Ya pokoknya kalau ada adab-adab yang enggak terjadi, enggak berlaku, maka ditegur. Nah, itu perlu ada pembantu begitu, ada panitia ya yang mengingatkan hadirin. Kan hadirin macam-macam. Kalau majelis syekh itu biasanya ulama besar, kibar. Itu yang hadir kan dari semua strata gitu, semua jenjang ada. Tidak seperti ya kalau di kelas. Kelas ini ya seumur gitu bisa satu kalau di kelas gitu kan. Tapi kalau di majelis dari balita sampai manula ada semua ya. Begitu di majelisnya saya begitu. Makanya ya kalau memang enggak tertib itu orang-orang, perlu ada panitia yang menertibkan. Tapi kalau udah tertib alhamdulillah. Kami dulu di Yaman besar itu majelis, tapi tertib karena memang sudah terbiasa sebagai penuntut ilmu. Biasanya yang enggak tertib itu orang yang enggak biasa menuntut ilmu, memang hadir malah jadi ini apa, temu kangen, apa namanya, kopi darat. Hadir di majelis ilmu cuma mau apa, mau ngobrol, yaitu bukan penuntut ilmu begitu. Mungkin karena cuma nemeni suami atau apa, nggak tahu lah. Tapi akhirnya malah majelis ilmu tidak dihargai. Kemudian wa ya'muru bisima'i durusi wal insati laha, dan memerintah orang-orang untuk mendengarkan pelajaran dan berdiam untuknya. Insot itu diam sambil menyimak, itu insot. Insot ini wazan apa? Tahu nggak, Pak Rino? Insot ini wazan apa? Sudah kita pelajari. Apa Teguh? Apa Rahmat? Apa Zul? Nggak ada yang tahu? Apa? Ista'alah. Nggak. Bukan wazannya apa, wazan apa. Beda wazannya apa. Kalau wazannya apa baru antum sebutkan wazannya. Tapi wazan apa dia? Isim apa atau apa gitu, atau fi'il apa gitu. Apa? Nah, berarti belum begitu nempel pelajaran. Nggak tahu? Nggak tahu? Farid tahu ya. Itu namanya masdar. Masdar berapa huruf? Fi'il berapa huruf? 4 huruf. Mulai ingat ya. Af'ala yuf'ilu if'alan, if'alun, insotun. Sudah belajar? Masih ingat gak? Ingat? Kalau diingatkan terus ingat berarti udah pernah tahu ya. Kalau diingetin gak inget-inget, oh berarti gak tahu ya. Makanya kalau gak tahu jangan bilang lupa Ustaz. Emang dulu pernah tahu gak gitu. Jangan-jangan dari dulu gak tahu, bilangnya lupa. Kemudian yang ke-9, adab yang ke-9, an yulazimal insaf fi bahtihi wa khitabihi, menetapi, menekuni, melazimi ya, melazimi, menetapi, menekuni insaf. Insaf ini tadi sudah insaf, insaf. Orang sudah bilang insaf. Insaf, insaf itu sadar atau netral ya. Netral dalam pembahasannya dan juga dalam khitabnya, khitab pembicaraan. Pembahasan itu pencarian bisa ya, pencarian apa namanya, kebenaran ya, pencarian kebenaran dengan berdiskusi atau dalam mencari di kitab-kitab juga itu namanya bahas, mencari kebenaran. Nah, insaf ini wazan apa lagi Pak Jaka? Insaf.
Sama ya betul. Sama. Wazan sama ya. Masdar 4 huruf. Wa yasma'u su'al min muridihi, mendengarkan pertanyaan dari muridnya. Tapi ini bukan murid yang bermakna murid. Kalau murid yang bermakna murid itu roknya yang panjang, muridun. Muridun itu orang yang menginginkan ilmu. Kalau murid itu artinya orang yang mendatangkan. Tapi maksudnya mendatangkan pertanyaan di sini. Muriduhu, orang yang mendatangkan pertanyaan. Jadi penanya gitu. Jadi mendengarkan pertanyaan dari orang yang mendatangkan pertanyaan itu. Aurada yuridu murid. Aurada yuridu murid. Murid ini isim apa? Fa'il. Ala wajhihi, pada wajahnya. Maksudnya pada tempatnya. Jadi mendengarkan dengan cara yang tepat gitu, ala wajhihi. Wa in kana saghiran, meskipun penanya itu anak kecil, tetap didengarkan dengan baik. Belum tentu yang kecil itu ilmunya kecil ya. Bisa jadi yang kecil itu ilmunya besar, yang besar ilmunya kecil. Wala yatarafa'u an sima'ihi, dan jangan sombong dari mendengarkannya. Cara miskin gitu, malas-malesan mendengarkannya, meremehkan, nggak boleh. Itu guru nggak beradab. Fayuh romal faidah, sehingga terhalang dari faidah. Kalau mendengarkannya kurang maksimal, akhirnya terhalang dari faidah, artinya nggak maksimal dalam memahami pertanyaan, akhirnya ngawur nanti. Wa idza ajaza sa'ilu, apabila penanya lemah, antakriri ma auradahu, menetapkan apa yang dia sampaikan, dia datangkan dari pertanyaan, au tahriril ibarah fihi, atau membebaskan ungkapan di dalamnya, maksudnya biar ungkapannya itu tepat, bagus. Jadi penanya kadang ada yang nggak bisa mengungkapkan gitu. Dia menanyakan sesuatu tapi cerita dulu ke sana kemari, ke sana kemari. Itu biasanya mak-mak begitu. Jadi kadang kalau ada pertanyaan gitu dari mak-mak itu, dia cerita ke sana kemari. Saya potong memang kadang. Pertanyaannya apa gitu. Oh iya, pertanyaan. Fokus ke pertanyaan saja. Cerita boleh saja tapi kadang-kadang nggak penting gitu. Pertanyaannya dulu, nanti kalau dari pertanyaan kita nggak paham, baru kita akan minta ceritanya gitu. Tanya dulu. Nanti kronologinya akan kita tanyakan kalau memang kita belum paham. Kemudian lihayain au kusurin, karena malu atau memang kurang, nggak punya kemampuan untuk takbir gitu, mengungkapkan kata-kata yang jelas. Ada juga yang gara-gara malu jadi nggak bisa berbicara dengan jelas ya. Itu banyak itu yang masih punya malu-malu kucing. Wa waqa'a 'alal makna, dan masuk ke dalam makna abbara an muradihi wa bayyana wajha iradihi, mengungkapkan dari, menjelaskan sisi pendatangannya, sisi datangnya. Waradda ala man radda alaihi, dan membantah terhadap orang yang membantahnya. Summa yujibu bima indahu, kemudian menjawab apa yang ada di sisinya. Au yatluba dzalika min ghairihi, atau minta itu dari yang lain. Wa yatarawwa fima yujibu bihi, dan dia pun pelan-pelan dalam menjawabnya. Jadi menjawab itu jangan buru-buru sehingga bikin orang nggak paham. Memang yang paling bagus itu mengajar itu pelan-pelan. Seperti Rasulullah SAW itu disebutkan kalau berbicara itu bisa dihitung pelan Rasulullah.
Satu, 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 satu gitu. Enggak nyerocos kayak politikus, enggak. Rasulullah kalau berbicara itu pelan, jelas, perkatanya bisa dihitung. Makanya hadis-hadis gampang dihafal. Sahabat tuh dengar Rasulullah pelan ngomongnya, dihafal. Nanti masih diulang lagi. Ya. Rasulullah sering mengulang perkataan sampai 3 kali. Jadi udah jelas, pelan, diulang lagi. Maka itulah nempel ilmu. Jadi mestinya guru itu begitu memang. Cuma memang kadang-kadang sebagian murid nggak sabar. Ini kok pelajaran pelan banget. Padahal dia juga belum nangkap semuanya gitu. Itu namanya istijal, buru-buru. Dan kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu dari setan. Ya. Belajar itu jangan buru-buru, tapi tempelkan betul ilmu, kuasai betul, mantapkan betul. Itkon itu lebih baik daripada sekedar banyak tapi tidak mutkon. Ya. Orangnya tidak mutkin, hafalannya tidak mutkon. Kemudian wa idza su'ila amma lam ya'lamhu, kalau ditanya tentang apa yang dia tidak tahu, qala la a'lamu, menjawab dengan mengatakan aku tidak tahu. Aku tidak tahu itu. Aula adri, aku tidak tahu sama. Fa minal ilmi an yaqula la a'lam. Maka termasuk ilmu ketika orang bisa berkata aku tidak tahu. Kalau orang tidak tahu kata aku tidak tahu, itu orang bodoh. Jadi semua pertanyaan dijawab semua, itu orang bodoh justru. Karena tidak mungkin orang itu bisa tahu segalanya. Ya. Kalau dia memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang sebenarnya dia itu masih ragu, maka itu hakikatnya orang yang bodoh, berani berkata tanpa ilmu. Sebagian mereka berkata la adri nisul ilmi. Jadi enggak tahu itu separuh dari ilmu. Makanya penuntut ilmu kalau belum tahu kata la adri, enggak tahu, itu belumlah punya separuh ilmu ya. Mau belajar sebanyak apapun ilmunya masih kurang separuh. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza akhta al alimu, kalau ada orang alim yang salah, orang alim yang tidak tahu kata la adri gitu, maksudnya tersalah dari kata la adri, jadi nggak pernah bilang la adri, usibat maqatilahu, dia tertimpa pada titik terbunuhnya, titik terbunuhnya, maksudnya apa ya, badan kita itu ada yang kalau kena panah langsung mati gitu, apa namanya itu, titik apa? Hah? Hah? Apa? Pita, pita, vital, titik vital. Ya, pokoknya gitu. Titik yang kalau kena mati gitu. Jadi kalau orang nggak ngerti kata la adri, dia udah tertimpa pada titik kematiannya gitu. Titik yang kalau tertimpa di situ mati. Wakila dikatakan yang bagi lil alim an yuwarrisa ashabahu la adri. Hendaknya orang alim itu bisa mewariskan kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya murid-muridnya, kata la adri. Jadi harus menularkan ilmu itu. Ketika seorang murid sering mendengar dari gurunya kata la adri, akhirnya muridnya pun akan terbiasa dengan itu. Itu namanya mewariskan. Jadi guru itu tidak hanya mewariskan hafalan, tidak hanya mewariskan pengetahuan, tapi juga mewariskan adab. Nah, itu Ustaz kok ditanya begitu aja bilang nggak tahu. Ya udah, kita akan tertanam dalam pikiran kita, berarti kalau kita masih ragu jangan menjawab. Katakan la adri, saya tidak tahu. Nah, itu keselamatan. Siapa yang mengatakan saya nggak tahu, selamat. Tapi coba-coba menjawab, siapa tahu benar, itu tertimpa di tempat terbunuhnya, ya. Tertimpa pada titik terbunuhnya. Likasrati ma yaquluha, karena banyaknya apa yang dia katakan. Jadi gitu, mewariskan kepada murid-muridnya katanya dia mengucapkan itu.
Kalau guru sering bilang la adri, kalau ditanya la adri, itu akan muridnya akan terwarisi ilmu itu. Ya. Karena murid itu hanya mengambil kebiasaan ya. Semua orang itu. Apa yang biasa dia dengar itulah yang akan ditiru. Apa yang biasa dia lihat itulah yang akan ditiru. Begitu manusia semua sama. Maka alangkah indahnya kalau antum berguru kepada orang yang memang adabnya bagus, maka otomatis adab antum akan menjadi bagus. Coba kalau antum belajar dengan guru yang sombong misalnya, antum tanpa sadar jadi orang sombong, karena guru pasti akan ditiru, pasti itu, tanpa sadar. Coba kalau antum berguru dengan guru yang tawadu, antum akan ke bawah tawadu. Antum berguru kepada orang yang lembut, antum ke bawah lembut. Itu otomatis, tanpa sadar. Makanya hati-hati, jangan berguru kepada orang-orang yang kasar kata-katanya, yang sombong suka merendahkan orang lain, yang kalau ditanya pasti jawab, nggak pernah bilang saya tidak tahu. Nah, itu murid akan kebawa kepada akhlak-akhlak buruk itu, ya, adab-adab yang buruk itu. Qala Muhammad bin Abdul Hakam, sa'altu Syafi'iyya, aku bertanya kepada Syafi'i radhiyallahu anhu, anil mut'ati, tentang mut'ah. Maksudnya nikah mut'ah yang sudah dihapus hukumnya secara syar'i tapi masih dipakai orang Syiah. Akan fiha talaqun, apakah padanya ada talak, au miras atau warisan, au nafaqah tajibu atau nafkah yang wajib, au syahada atau persaksian. Jadi nikah mut'ah perlu saksi atau enggak gitu. Faqala wallahi ma nadri. Coba Masya Allah, Imam Syafi'i bilangnya enggak tahu. Kalau antum pasti jawab enggak tahu. Wallahi la adri, demi Allah saya enggak tahu. Insyaallah. Wa'lam anna qaulal mas'ul, ketahuilah bahwa perkataan orang yang ditanya la adri, dia mengatakan aku tidak tahu, la yadi'u min qadrihi, la yad'u min qadrihi, tidak merendahkan kadarnya, tidak menjatuhkan martabatnya, ya. Jangan takut antum bilang saya enggak tahu, itu enggak turun derajat antum, enggak. Di sisi Allah maksudnya, kalau di mata manusia terserah, manusia itu enggak penting ya. Yang lebih penting Allah. Jadi antum enggak turun derajatnya di sisi Allah, memang enggak tahu gimana lagi. Kama yadunnu ba'dul jahalah, ya, seperti yang disangka sebagian orang-orang bodoh, kalau bilang enggak tahu nanti orang meninggalkan saya. Kalau saya bilang enggak tahu, nanti orang enggak ada lagi yang belajar sama saya. Nah, ini orang bodoh. Bal yarfa'uhu, bahkan Allah akan mengangkatnya, li'annahu dalilun 'azimun 'ala 'idami mahallihi. Karena itu bukti yang besar, yang agung atas keagungan kedudukannya. Orang kalau hebat mulia itu bisa ngomong aku tidak tahu. Makanya kalau antum kalau berguru dengan seorang seumur-umur antum belajar sampai puluhan tahun, enggak pernah dengar kata enggak tahu atau Allahu a'lam, enggak pernah. Ketahuilah itu bukan orang mulia. Itu bukan orang hebat. Jadi kata tidak tahu itu bukti, ya, bukti besar bahwasanya orang itu punya kedudukan besar. Ya. Orang besar itu bisa berkata aku tidak tahu. Kalau orang kerdil nggak bisa ngomong aku tidak tahu. Wa quwwati dini, dan kekuatan agama tuh, kekuatan rasa takut kepada Allah. Kalau orang nggak punya rasa takut sama Allah, ceplas-ceplos ngawur. Wa taqwa rabbihi, dan takwa kepada Rabbnya. Wa taharati qalbihi, kesucian hatinya, itu bukti akan kesucian hati. Wa kamali ma'rifatihi, kesempurnaan ilmunya justru. Wa husni tasabbutihi, dan bagusnya kehati-hatiannya. Tasabbut itu klarifikasi, jadi ngecek yang paling tepat, cek dan recheck. Wa qad ruwina makna dzalika, kami telah diriwayatkan kepada kami makna itu, an jama'atin minas salaf, dari sekelompok salaf. Wa inna ma ya'nafu min qauli, maksudnya enggan gitu. Yang enggan dari mengatakan la adri hanyalah man da'ufat diyanatuhu, hanyalah orang yang lemah agamanya.
Jadi yang enggan mengatakan la adri itu orang yang lemah agamanya, tidak layak diambil ilmu ya. Kalau orang udah lemah agamanya enggak layak diambil ilmu darinya. Wa qallat ma'rifatuhu, dan sedikit pengetahuannya, sebenarnya masih bodoh. Lana yakhafu min sukutihi, kenapa? Karena dia takut akan jatuh martabatnya dari mata hadirin, dari mata manusia, tapi enggak takut dari pandangan Allah. Wa di jahalatun, inilah jelas kebodohan, warikotun, dan kelemahan agama, rikotu dinin. Warubbama yushharu khata'uhu, dan bisa jadi akan populer kesalahannya di antara manusia. Akhirnya terungkap ya. Namanya kesalahan pasti akan terungkap. Berani jawab padahal ngawur, salah, justru akan tersiar kemana-mana kalau dia salah. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari awal bilang gak tahu, Allahu a'lam, selamat, aman. Jadi akan dipopulerkan oleh Allah di antara manusia. Fayaqa'u fima farra minhu, jadi malah dia terjerumus ke dalam hal yang dia lari darinya. Dia kan mau lari dari apa tadi? Lari dari celaan manusia, tapi malah terjerumus karena kesalahannya terungkap. Wa yatasifu indahum bima ihtaraza anhu, jadi dia malah bersifat di sisi manusia dengan apa yang dia sebenarnya berhati-hati darinya, menjaga dirinya. Dia enggak ingin disebut bodoh, malah ketahuan bodoh itu ya. Begitulah orang sombong akan hina, dan orang yang tawadu akan mulia. Waqad addaballahu ta'ala ulama, Allah telah mengadabkan para ulama bi qissati Musa, dengan kisah Musa bersama Khadir. Jadi ada yang baca Khidir, ada Khadir, ada Khadir. Ini Khadir di sini diharapkan. Mal Khadir alaihi salam. Hina lam yarudda Musa, ketika tidak menjawab Musa alaihissalam al-ilma ilallahi ta'ala lima su'ila. Ketika Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah ketika ditanya. Jadi ini pelajaran nih. Sekelas Nabi Musa saja ditegur oleh Allah. Lihat, Musa ditanya, dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Ketika ditanya, hal ahadun fil ardi a'lamu minka, apakah ada seseorang di bumi ini yang lebih berilmu daripada kamu? Nabi Musa sebagai rasul ya tentu saja ilmunya paling banyak kalau masalah agama gitu kan. Tapi gara-gara dia menjawab enggak ada yang lebih berilmu daripada saya, akhirnya Allah perintahkan untuk apa? Belajar kepada Nabi. Artinya di situ martabatnya malah anjlok gara-gara perkataan itu ya. Ya anjlok sebentar sih. Anjlok sesaat, habis itu Nabi Musa tawadu. Dengan apa? Berani mengikuti Khadir. Yang jelas derajat Khadir sama Musa tinggi siapa? Tinggi Musa jelas, ini Rasul. Bahkan Rasul yang pengikutnya terbesar setelah Nabi Muhammad. Tapi mau menundukkan diri, merendahkan diri, menghinakan diri, tawadu, belajar kepada seorang Khadir yang tidak terkenal. Ya dia Nabi juga, tapi berani belajar. Dan siap untuk menuntut ilmu ya. Tapi sayang sekali ya, di situ diuji lagi ya. Nabi Musa tidak sabar. Nah itu, menuntut ilmu harus sabar. Kalau guru beri syarat kamu jangan tanya kalau belum waktunya tanya, ya sudah sabar. Nabi Khidir cuma bilang begitu, pokoknya jangan tanya sampai aku jelaskan sendiri. Nabi Musa nggak sabar ya. Karena memang ujiannya berat sekali. Gimana mau sabar, ada anak kecil nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dibunuh. Siapa yang sabar? Hantu pun nggak bakal sabar itu. Jadi begitu ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Ya. Tidak dapat jalan keluar, ya tanya sama Allah. Ya Allah, gimana, saya pusing ini, semua orang kutanya nggak ada yang tahu. Mungkin barangkali dengan sebab itu dia bisa mimpi kan.
Wallahu alam. Yang jelas gimana lagi? Kita sebagai guru nggak bisa maksakan diri juga. Kalau kita maksakan diri, kita yang salah nanti. Kalau kita berfatwa salah, kesesatan ada pada kita dan menyesatkan orang lain lagi. Bahkan mungkin yang dengar banyak jamaah, banyak orang sesat. Bahaya. Resikonya tuh berat. Kalau nggak tahu ya sudah, kita di luar tanggung jawab kita itu sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani satu jiwa pun di luar kemampuan. Di luar kemampuan. Maka itu udzur bagi orang alim. Jadi jangan merasa ini tanggung jawab saya nih. Apalagi yang bertanya udah bilang gini, Ustaz, saya mau bertanya nih, udah saya tanya 1000 Ustaz gak ada yang mau jawab. Taruhlah begitu. Waduh kasihan banget nih, udahlah saya jawab gitu. Padahal kita nggak tahu juga, jadi jangan nekat ya. Jangan merasa sok jadi pahlawan gitu. Nah, nggak bisa. Ini ilmu agama bukan ilmu kita sendiri. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkan kepada Allah. Kalau tidak tahu, Allahu a'lam. Ya barangkali nanti antum makan suatu ketika ketemu jawabannya ya mudah-mudahan. Sementara saat ini kita tidak bisa jawab. Gitu. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.